Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman guru olahraga dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mereview sebuah pembelajaran online yang sudah dilakukan oleh senior saya, itu Bapak Agus Fitriana. Anak-anakku ketemu lagi dengan Pak Agus Fitriana. Nah, ya kebetulan kemarin saya itu masuk ke kelasnya beliau, jadi ngajarnya itu di kelas ya, menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian anak-anak juga kan belajarnya di rumah masing-masing, mereka live bersama Pak Agus. Dan kemarin itu saya sempat lihat Pak Agus itu ngajar di dua kelas ya, kelas 2 dan juga kelas 3. Materinya yang berbeda. Kalau kelas 2 itu beliau mengajarkan tentang gerak lokomotor. Kita akan belajar gerak lokomotor. Kemudian di kelas 3 beliau mengajarkan gerak manipulatif. Kalau gerak lokomotor itu tentang lompat. Hari ini kita akan belajar melompat. Dan manipulatif, penggunaan bat dan juga bola tenis meja ya. Seperti yang Pak Agus bilang kemarin, untuk menyiapkan bola dan ini apa tuh namanya, bat ya. Saya sempat berpikiran di gimana caranya gitu Pak Agus mengajar dua materi gerak yang berbeda dan hanya dilakukan secara live, dan anak-anak pun melakukannya di rumah gitu. Terutama yang saya bingung itu belum terpikir ya sebelumnya, tentang mengajarkan tenis meja, gerak manipulatif. Itu gimana sih caranya gitu. Makanya saya penasaran, saya intip, dan ternyata pembelajarnya itu sama seperti biasa ketika mengajar di lapangan. Ada mulai dari pembukaan, dia mengucapkan salam, kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, menyapa anak-anaknya. Sebelumnya Pak Agus haturkan selamat pagi, good morning, wilujeng enjing, sugeng rawuh, sabahun nur atas pertemuan. Kemudian juga mengabsensi dan mempersiapkan si anak-anak itu untuk mengikuti pembelajaran olahraga gitu kan. Semuanya berdiri, semuanya di depan laptopnya. Nah, pertama itu yang saya lihat di kelas 2 mengajarkan gerak lokomotor. Pak Agus menyiapkan anak-anaknya, dia mengajarkan lompat. Kalau Pak Agus bilang 1, kamu lompat ke depan, 2, 1 langkah. Hup. Pokoknya seru apa yang dilakukan Pak Agus itu. Gimana caranya beliau juga aktif mengajak anak-anak yang ada di rumah juga ikut aktif. Nah, si Torik bisa lagi, ya kan? Ini adalah namanya sense of belonging in the ball. Ya. Jangan sampai kondisi seperti sekarang membuat anak-anak dan guru itu vakum. Tetap harus ada interaksi, dan itu saya lihat di pembelajarannya Pak Agus. Meskipun praktik dapat dilakukan di rumah masing-masing, dan memang gurunya harus mencontohkan. Keren ya. Nah, terus biasa pemanasan dulu gitu kan, statis, dinamis. Langit ke-7, 1, 2, 3. Kemudian masuk ke materi inti. 1 langkah. Hup. Nah, kemudian di kelas 3 waktu mengajarkan gerak manipulatif, nah saya sempat bingung, ini bisa nggak sih Pak Agus itu mengajak anak-anaknya untuk menggunakan alat yang ada di rumah, menggunakan bat dan juga bola. Ternyata bisa. Bisa. Tuh, ya kan? Ini adalah pembelajaran PJJ yang sesungguhnya begini. Meskipun dalam keadaan duduk loh, Pak Agus bisa melakukannya. Tuh. Angkat ke atas, up. Ada yang bisa nggak? Secara tidak langsung mengajak anak-anak untuk bergerak aktif. Dan saya lihat ternyata anak-anaknya pun punya gitu. Ada yang punya batnya, ada yang punya bolanya. Karena sebelumnya memang sudah diinfokan, seminggu sebelumnya sudah diinfokan materi yang akan dipelajari hari itu, ya kan? Jadi ada anak yang mungkin sudah punya sebelumnya, atau mungkin ada yang membeli, orang tuanya menyempatkan untuk membeli, dan tidak memberatkan sebetulnya ya. Karena Pak Agus juga tidak mewajibkan untuk menggunakan bat dan juga bola itu. Itu ketika saya tanya. Dan lucunya, ini anak-anak dengan kondisi sekarang ini kreatif loh. Kreatifnya kenapa? Coba lihat. Nggak ada bat, tapi dia menggunakan panci. Wah, pancinya gede lagi. Itu mah buat apaan, Pi? Itu, Pi? Dan itu menjadi hal yang menarik gitu. Membuat suasana pembelajaran itu menjadi
ceria buat teman-teman yang lain, pada ketawa segala, bukan mengejek, tapi oh iya ternyata kita belajar itu bisa dimanapun, pakai apapun ya, selagi itu memang fungsinya tetap bisa digunakan untuk pembelajaran. Coba pakai panci, boleh pantul-pantulin ke panci, bisa kita juggling pakai panci, bisa ya kan. Ya, disitulah peran penting kreativitas seorang guru diperlukan ya. Pokoknya saya melihat pembelajaran yang dilakukan Pak Agus itu cukup menarik, padahal itu kelas level rendah ya, maksudnya kelas 2 dan kelas 3 yang tentu pengondisiannya akan cukup sulit. Tapi dengan kreativitas dan juga pengalaman yang luar biasa Pak Agus mengajar bertahun-tahun, ternyata bisa menghandle semua itu. Kemudian di sisi akhir Pak Agus juga biasa menyampaikan, memotivasi anak-anaknya, kemudian mengaitkan karakter akhlak dan juga karakter keagamaan loh dalam materi pembelajarannya. Amanah Allah bahwa kita harus terus tetap bergerak walaupun dalam keadaan belajarnya jarak jauh PJJ. Jadi ini video sebagai bentuk inspirasi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya buat kita semua, karena saya tahu rekan-rekan semua yang mengajar olahraga dimanapun berada pasti punya kreativitas dan juga kehebatan yang lebih daripada video ini ya. Tentu mereka mengajar udah lebih bagus pastinya, cuman ini sekadar sharing, siapa tahu yang baiknya bisa diambil, bisa dicontoh. Itu review pembelajaran yang dilakukan oleh guru olahraga SD Islam Al Azhar 8 Kembangan, khususnya Pak Agus ketika ngajar kelas 2 dan 3 materi PJOK tentang gerak lokomotor dan manipulatif. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Terus dukung kami, kita bersama-sama maju bersama, sukseskan pendidikan Indonesia terutama bidang olahraga. Salam olahraga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.